Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak upaya peninjauan kembali atau PK Sakat Tatal dan ketujuh terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Mahkamah Agung menilai tidak ada bukti baru yang diajukan oleh para terpidana. Kita akan mengulasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Ada Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Prof Suparji, 7 terpidana termasuk Sakat Tatal juga, PK-nya ditolak oleh MA. Tadi saya sempat melihat perbincangan yang disampaikan oleh Pak Yanto, ya, jubir dari MA. Salah satunya mengenai pertimbangannya novum, bukti baru yang sudah pernah dihadirkan, bukanlah sebuah bukti yang baru dihadirkan ini. Apakah itu menjadi salah satu pertimbangan utama dari hakim untuk membuat penolakan ini, Prof? Iya, kan ada 3 alasan ya untuk bisa mengajukan PK itu. 1, novum. 2, kekeliruan kekhilafan hakim. 3 adalah putusan yang saling bertentangan. Pada kasus ini 2 alasan yang dipakai, yaitu novum dan kekeliruan kekhilafan hakim. Apa yang diajukan sebagai novum dalam pandangan kejaksaan dan kemudian juga diperiksa oleh hakim PK itu dianggap bukan sebagai novum. Karena apa? Karena bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang berdampak terhadap putusan yang berbeda sekiranya itu digunakan alat bukti tadi itu. Alat bukti tadi dianggap sudah pernah dipakai pada persidangan sebelumnya pada saat pembuktian judek faksi, termasuk kemudian sudah dinilai pada judek juris, yang intinya adalah bahwa novum tadi tidak dikualifikasi sebagaimana novum yang ada dalam 263 KUHP. Alasan yang kedua adalah kenapa ditolak, karena tidak ada bukti kekeliruan kekhilafan hakim, baik hakim judek juris maupun judek faksi, bahwa tidak ada kekhilafan dalam hal menerapkan hukum. Tidak ada kekhilafan dalam menerapkan prosedur. Tidak ada kekhilafan dalam menilai alat bukti. Karena apa yang dianggap sebagai sebuah kekeliruan atau kekhilafan adalah kekeliruan dalam konteks 3 hal tadi itu. Menilai alat bukti, menggunakan hukumnya, dan dalam hal prosedurnya. Karena tidak boleh dalam konteks penegakan hukum terjadi sebuah kekhilafan. Karena dampak kekhilafan tadi itu bisa melanggar nilai-nilai keadilan, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan dalam perkara ini ya, hakim PK Mahkamah Agung menyatakan tidak ada kekeliruan dan kekhilafan hakim. Dengan demikian, maka permohonan PK tadi ditolak oleh majelis hakim. Maka tinggal bagaimana ya penilaian, apakah memang apa yang disampaikan oleh hakim tadi itu sebagai satu kebenaran atau sebetulnya masih kemudian menyisakan ada persoalan. Namun bahwa dalam perspektif hukum apapun putusannya itu ada konsep klasifikator bahwa harus dianggap benar. Jadi patut disayangkan, patut kemudian dinilai secara kemudian sangat merugikan gitu ya. Karena apa? Begitu besar potensi yang bisa dilakukan, begitu besar perhatian publik, bahkan dukungan publik untuk bisa membebaskan 8 terpidana. Yang 1 sudah bebas, yang 7 masih mendekam karena izin ditahan dulu, Prof. Izin ditahan dulu, Prof. Kita simak terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan dialog. Informasi berikut ini, pemirsa, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali ke-7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pembacaan putusan diwarnai kekecewaan keluarga terpidana. Tim kuasa hukum berusaha kembali melakukan upaya hukum, pemirsa.
Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Kami tetap masih semangat. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kami akan ke lapas, ya. Kami sudah maksimal. Kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Sekarang kami mau ke lapas. Sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah mereka, ini kami perlu temuin mereka. Kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain, kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan. Prof. Suparji Ahmad. Prof, Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina, menyatakan akan mempelajari hasil ini dan setelah itu akan melakukan upaya hukum berikutnya. Konkretnya ini Prof, upaya hukum apa yang bisa membebaskan terpidana dari hukuman seumur hidup Prof? Apakah PK lagi, ulang lagi? Memang seperti buntu ya. Oke. Berbagai upaya hukum telah dilakukan ya, banding, kasasi, PK, ya bahkan PK yang kedua ya, belum berhasil juga. Bahkan kalau tidak clear dulu pernah ada gerasi, tetapi tidak boleh frustasi, upaya pencari keadilan ya, supaya kemudian betul-betul mendapatkan keadilan. Tinggal bagaimana keberanian mengajukan PK lagi kalau dimungkinkan, dengan dalil-dalil yang betul-betul signifikan gitu. Novum betul, kekeliruan betul gitu ya, sehingga tidak menjadi kontraproduktif sekedar sebagai sebuah pertunjukan gitu ya, bukan sekedar sebagai sebuah kontestasi hukum, tetapi adalah betul-betul produktif gitu ya. Bagaimana semuanya berjalan secara proporsional gitu. Karena kalau kita cermati sidang PK kemarin itu kan ala sidang pembuktian pertama gitu ya. Artinya ya persidangan seperti waktu pengadilan negeri gitu loh. Mestinya kan dikemas sedemikian rupa bagaimana mengkonstruksikan sebuah novum, mengkonstruksikan sebuah kekeliruan dan kekhilafan hakim. Jadi dalam pandangan saya tidak boleh frustasi, tetapi betul-betul efektif, efisien, produktif, kontributif dalam perspektif mencari keadilan. Bukan sekedar satu fase yang kemudian memberikan satu pengaruh pada publik yang pada akhirnya sebetulnya tidak punya korelasi dengan persidangan hasilnya gitu. Karena menurut saya ini memang luar biasa ya, luar biasa dari hakim PK ini, keberanian menolak gitu, padahal begitu besar ya harapan masyarakat, begitu besar perhatian publik gitu ya, tapi kemudian ternyata bahwa itu adalah berada dalam rel yang kemudian diyakini oleh hakim PK untuk pada akhirnya menolak. Karena menurut saya ini agak di luar dugaan sebagian banyak orang. Tetapi kalau melihat konstruksinya di dalam sidang PK kemarin itu memang menjadi pesimis untuk kemudian dikabulkannya gitu loh ya.
Prof, kalau peninjauan kembali secara aturan KUHP berarti boleh diajukan lagi, Prof? Apakah ada batasnya, Prof? Ya, memang ada batasnya ya dalam PK itu. Tapi ya lagi-lagi bahwa sebetulnya di putusan MK tidak ada batasnya, dan di Mahkamah Agung dan ada batasnya. Tetapi bagi saya bahwa itu kan sebuah kepastian ya, sebuah norma ya, bahwa memang pencarian keadilan itu harus juga ada nilai kepastian. Tetapi kalau betul-betul sebuah keadilan yang kemudian diyakini, maka mestinya tidak ada limitasi kuantitatif dari itu. Tidak ada limitasi tentang waktu. Apalagi ini ada 7 yang kemudian seumur hidup, meskipun yang 1 juga sudah tua. Jadi perlu ada terobosan-terobosan keberanian untuk kemudian tidak sekedar mengikuti norma-norma, ada batasan-batasan PK tadi itu, tetapi bahwa esensi dari sebuah hukum adalah keadilan. Esensi substansi dari hukum adalah keadilan. Maka untuk itu pencarian keadilan tidak boleh berhenti. Pencarian keadilan tidak boleh kemudian menyerah hanya gara-gara ditolak. Tetapi juga tidak kemudian melakukan sekedar upaya. Tetapi dengan perhitungan-perhitungan yang betul-betul memenuhi norma, memenuhi filsafat, memenuhi teori-teori hukum. Jadi ini menjadi pekerjaan ke depan, bagaimana tetap kemudian memproduksi berbagai upaya untuk melahirkan sebuah keadilan tadi itu. Ya. Baik, Prof, kita simak lagi informasi berikutnya ini pemirsa dan juga Prof Suparji, bahwa informasi mengenai sebelum para terdakwa kasus Vina mengajukan PK, Peggy Setiawan juga sempat mengajukan sidang pra-peradilan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina. Gugatan ini dimenangkan Peggy melalui perjalanan yang panjang. Senin 8 Juli 2024 menjadi hari yang bersejarah bagi Peggy Setiawan dan keluarga. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan menyatakan surat penetapan tersangka batal demi hukum. Peggy Setiawan pun memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jabar, sekaligus meminta nama baiknya dipulihkan. Besaran ganti rugi material mempertimbangkan Peggy Setiawan yang mendekam di tahanan Polda Jabar selama 49 hari. Mulai dari menuntut ganti rugi karena 2 motor yang sempat ditahan di Polda Jabar, hingga ia kehilangan uang bulanan sebagai kuli bangunan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Nah, ini menarik Prof Suparji, karena ini juga banyak ramai dipertanyakan oleh publik di media sosial ya. Karena ketika pra-peradilan Peggy menang dan juga ada beberapa sorotan seperti dari DPO 3 kemudian berubah menjadi 1. Kemudian bukti yang mungkin dinilai tidak kuat, akhirnya Peggy dinyatakan di pra-peradilan menang. Nah, apakah itu tidak bisa mempengaruhi ketika peninjauan kembali? Apakah ini dimensinya berbeda karena sudah diputuskan pada saat pengadilan di Cirebon 2016 lalu? Ya, 2 hal yang berbeda ya, bahwa dalam konteks Peggy kan itu penetapan tersangka yang kemudian diuji melalui pra-peradilan. Karena apa? Karena tidak cukup alat bukti dalam proses penetapan tersangka. Bahwa memang ada pemenuhan alat bukti secara kuantitatif gitu ya, tetapi tidak ada pemenuhan alat bukti secara kualitatif. Dalam arti mungkin saja penyidik sudah memeriksa saksi, penyidik sudah memeriksa surat ya, memeriksa ahli, tetapi bahwa para saksi yang berikan keterangan tadi itu tidak melihat, mengalami dan mendengar secara langsung, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai satu alat bukti saksi yang berkualitas dan tidak alat bukti yang bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Maka untuk itu akhirnya penetapan tersangka menjadi batal hukum, menjadi tidak sah. Bahwa konteks pra-peradilan hanya menguji aspek formilnya, menguji aspek prosedurnya. Sedangkan dalam konteks PK itu adalah menguji tentang terbukti atau tidak terbukti dalam konteks sebagai pelaku pembunuhan kasus Vina pada waktu itu. Maka ketika kemudian mengajukan PK, ada keyakinan bahwa terpidana itu adalah tidak melakukan itu, tetapi dalam pandangan hakim punya keyakinan tetap sebagai pelaku.
Dengan demikian bahwa membandingkan antara kasus Peggy dengan kasus PK tadi itu adalah menjadi sesuatu yang tidak proporsional gitu ya. Karena memang yang ramai dibicarakan dari awalnya ini kan sudah diputuskan terpidana ada 8 yang satu sudah bebas Saka Tatal. Tadinya kan 11 ya Prof, 3 DPO. Kemudian Peggy Setiawan ramai karena disebut-sebut menjadi salah satu DPO yang sebelumnya ditangkap dan ternyata jadi satu DPO. Ini kan dianggap publik netizen ini sepertinya satu beririsan, berarti sudah ada kecurigaan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Dari 11 ternyata jadi hanya 9 begitu Prof, dan ternyata di pra-peradilan Peggy menang. Tapi tetap tidak akan berpengaruh terhadap peninjauan kembali dari 7 terpidana. Ya, tidak mempengaruhi karena pada konteksnya kenapa Peggy pra-peradilannya dikabulkan karena penetapan tersangkanya tidak didukung dengan alat bukti. Karena bahwa ini kan sudah lama prosesnya sehingga kemudian penemuan alat bukti tadi menjadi tidak mudah, sehingga kemudian mentransformasi alat bukti yang ada pada perkara itu sebelumnya kemudian menjadi alat bukti dalam konteks penetapan tersangka Peggy menjadi sesuatu yang dianggap tidak sah. Maka untuk itu kemudian Peggy menang di pra-peradilan. Berarti pertanyaan menariknya adalah kenapa ya ketika pra-peradilan dinyatakan batal tadi itu tidak ada upaya pembenahan prosedur lagi? Apakah memang karena tidak ada alat bukti lagi itu sehingga kemudian pada akhirnya itu adalah tidak ditetapkan menjadi tersangka lagi itu? Saya kira memang ini adalah sesuatu yang cukup menarik ya. Kenapa ya setelah pra-peradilan mengabulkan permohonan Peggy yang dan dampaknya adalah Peggy penetapan tersangkanya tidak sah, padahal hanya sebuah kesalahan prosedur, tidak ada perbaikan prosedur, tidak ada perbaikan aspek formilnya. Apakah kemudian menjadi pertanyaan memang tidak ada bukti keterlibatan dari Peggy. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah dua hal yang berbeda dalam kasus ini, bahwa beda konteksnya. Misalnya ketika Peggy itu adalah diproses pada waktu itu mungkin saja memang tidak ada alat bukti juga pada waktu itu karena tidak ada keterlibatan. Tetapi bahwa kemudian ketika menempatkan putusan Peggy sebagai satu bentuk ya, penguatan dalam PK 8 terpidana itu ya mungkin saja bisa dilakukan, tetapi sejauh ini memang belum memberikan pengaruh. Dan ini menjadi peluang menarik ya, menjadi peluang menarik bagaimana depan seandainya ada PK lagi, bagaimana putusan penerbitnya Peggy itu menjadi salah satu instrumen untuk kemudian apakah dikonstruksikan sebagai satu novum atau putusan yang saling bertentangan kan gitu, atau kemudian kekeliruan dan kekhilafan hakim. Karena 3 koridor itulah untuk mengajukan PK. Bisa jadi ini putusannya Peggy bebas gitu loh. Kenapa kemudian yang lain kok dinyatakan bersalah? Nah ini mestinya sudah juga bagian dari kualifikasi untuk mengajukan syarat adanya PK nanti. Ya. Berarti satu-satunya upaya yang harus dilakukan kuasa hukum terpidana adalah mencari lebih detail lagi bukti baru untuk bisa diajukan lagi di peninjauan kembali, Prof. Ya betul, sekali lagi harus betul-betul mesti. Jangan spekulatif, jangan asumtif gitu ya. Apalagi imajinatif gitu loh. Karena apa? Karena bicara soal alat bukti, maka betul-betul datatif, betul-betul berbasis pada data gitu loh. Kalau novum ya betul-betul novum, betul-betul sesuatu yang baru gitu loh. Dan baru tadi tidak sekedar baru, tapi adalah betul-betul memiliki pengaruh terhadap putusan tadi. Jadi jangan sekali lagi spekulatif dalam konteks mengajukan PK nanti itu, supaya nanti memang ada hasilnya betul-betul produktif gitu loh. Ya. Baik, Prof. Suparji, terima kasih banyak ya Prof sudah bergabung di Sindo Prime. Sehat selalu, nanti kita berbincang lagi ya Prof. Terima kasih, selamat malam.